Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan adalah hidayah iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih istiqamah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Karena itu hadirin yang mulia, perbanyak salawat kepada baginda Rasul. Semoga insyaallah nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah tema yang saya ingin sampaikan pada kesempatan malam ini adalah hidup mulia dengan Al-Quran. Saya ulangi, hidup mulia dengan Al-Quran. Kenapa tema ini penting untuk diangkat, hadirin yang mulia? Qadar Allah takdirkan kita pada saat ini berada di malam ke-17 Ramadan, yang mana orang biasanya peringati sebagai hari turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran. Yang kedua, kenapa tema ini penting diangkat? Karena salah satu kemuliaan Ramadan adalah Allah turunkan pertama kali Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kita hidup mulia dengan Al-Quran? Harus dipahami dulu pertama bahwa siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Saya ulangi, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Perhatikan hadirin yang mulia, Al-Quran itu turun dari Allah yang maha mulia. Kemudian Al-Quran itu turun pada malam yang paling mulia, itu malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran itu turun melalui malaikat yang paling mulia, itu malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran itu turun kepada manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu turun di tempat yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Maka tidaklah seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran kecuali pasti Allah muliakan. Pertanyaannya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Maka sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahwa fungsi Quran itu adalah hudal lil muttaqin, hudal linnas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, zalikal kitab, inilah Alkitab. Alkitab itu salah satu di antara nama-nama Al-Quran, selain daripada Al-Furqan, Az-Zikr dan Al-Quran itu sendiri. Zalikal kitab, inilah Alkitab, maksudnya Al-Quran. La raib, tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Quran itu. Jadi ini harus berangkat dari sebuah keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Ini teramat sangat penting hadirin yang mulia, karena sekarang ini ada upaya-upaya supaya kita ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Sampai-sampai ada orang mengatakan Al-Quran itu hanya produk budaya saja. Ada yang mengatakan Al-Quran itu hanya sebagai perkataan Muhammad saja katanya. Kalau ada di antara manusia yang meragukan kebenaran Al-Quran, sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menantang kita. Apa tantangan Allah yang bagi yang meragukan Al-Quran? Perhatikan apa kata Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yakni Al-Quran, fa'tu bi suratin min misli. Coba buat satu surah yang semisal dengannya. Bahkan kalau tidak mampu sendiri, wad'u syuhada'akum, panggil teman kalian, panggil ahli-ahli kalian min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan Allah masih berlaku sampai sekarang. Pertanyaannya, adakah orang yang pernah mencoba? Banyak. Musailimah Al-Kazzab pernah membuat ayat-ayat palsu.
yaitu nabi palsu setelah Rasulullah meninggal, muncul namanya Musailimah Al-Kazzab. Muncul Salman Rushdie yang juga pernah membuat ayat-ayat palsu. Tapi mereka semua tidak akan mampu menandingi kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami akan menjaganya. Satu-satunya Al-Quran kenapa terpelihara kesuciannya? Karena kita terikat dengan kaidah-kaidah. Pertama, Al-Quran ini tidak ada kitab suci di dunia ini yang dihafal oleh jutaan manusia. Yang kedua, Al-Quran ini terkait dengan kaidah bacaan. Jadi kalau orang faham tajwid, jangankan mungkin kita tidak hafal Quran, tapi kalau paham tentang ilmu tajwid, salah keliru dalam pengucapan makhraj saja, kita sudah faham. Ini keliru bacaannya, harus dibetulkan. Ayat mana yang, kitab suci mana kira-kira yang seperti ini? Ketika keliru dalam hal pembacaan, maka dia mesti dibetulkan. Maka tidak akan ada celah untuk memalsukan Al-Quran ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, ketika Quran kita mau jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang yang membacanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu itu kemudian Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi, saya tidak bilang, kata Nabi, alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi kata Nabi, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Berarti alif lam mim tiga hurufnya. Kali 10, 30 kebaikan. Hadis ini diucapkan oleh Nabi, dan ini motivasi di luar Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan kita baca alif lam mim, 30 kebaikan yang Allah siapkan. Bagaimana ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan? Maka setiap kelipatannya akan Allah lipat gandakan jadi 10 lagi. Jadi kalau alif lam mim kita baca, 30 kebaikan yang Allah siapkan, kalau dibaca pada saat Ramadan, maka Allah lipat gandakan jadi 300 kebaikan. Ditambah lagi seandainya Allah takdirkan kita berada pada malam Lailatul Qadar, kita baca alif lam mim saja. Coba bayangkan hadirin yang mulia, kita baca alif lam mim saja pada malam Lailatul Qadar, nilainya sama dengan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih kita baca alif lam mim. Coba ini memang lagi kita mengalami krisis keyakinan, jamaah sekalian. Kita mengalami krisis keyakinan. Kita tidak terlalu yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya janjikan. Karena pahala ini abstrak, tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Maka ketika kita ingin memahami pahala, maka pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan iman. Pendekatan iman, karena pahala tak nampak. Coba kalau pahala dinampakkan oleh Allah, tidak muat ini masjid, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah nampakkan pahalanya. Kita ini yang pikiran kita masih ada apa yang nampak. Padahal, coba bayangkan, kalau kita berbicara masalah Ramadan, kemuliaan Ramadan itu justru ada sepertiga akhir. Tapi kenapa pada saat ini, 15 ke atas sampai 30 Ramadan, justru orang semakin berkurang? Karena kita kurang yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Di dekat kompleks di rumah saya, disiapkan sembako. Ini luar biasa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sekarang ini, orang lebih yakin dan percaya terhadap apa yang nampak. Padahal kalau Allah janjikan pahala luar biasa, jamaah sekalian. Orang datang melaksanakan qiyamul lail luar biasa pahalanya. Membaca Al-Quran luar biasa pahalanya. Tapi pahala itu tidak ada, tidak kelihatan, jamaah. Maka tidak terlalu banyak orang yang termotivasi buat itu. Saya coba bayangkan kalau seluruh masjid di Makassar ini punya program yang sama misalnya. Tiba-tiba kita punya keseragaman. Seluruh masjid mengumumkan, saudara-saudara sekalian, siapapun yang istiqamah salat tarawih sampai terakhir, setiap malam akan dibagikan minyak goreng 10 liter. Pertanyaannya, datang atau tidak?
Insya Allah kalau perlu tunggu lebih awal masuk datang ke masjid, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dijanjikan siapa yang datang pahalanya ini, pahalanya sekian, mana pahalanya jamaah sekalian? Berarti kita memang lagi mengalami krisis keyakinan. Jadi hadirin dan dimuliakan Allah, betapa besar pahala yang Allah siapkan berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ustaz, saya tidak tahu membaca Al-Quran. Perhatikan, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW yang tidak tahu membaca Al-Quran tapi mau belajar. Apa kata Rasul? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Coba bayangkan, belajar Al-Quran adalah sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi. Mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi, pertama, kita berangkat dari sebuah keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Yang kedua, kita senantiasa membaca Al-Quran, berinteraksi dengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Sikap kita terhadap Al-Quran adalah apapun yang menjadi perintah Allah harus dikerjakan meskipun tidak sesuai dengan akal kita. Apapun yang dilarang oleh Allah dalam Quran harus ditinggalkan sekalipun larangan itu menyenangkan bagi hawa nafsu kita. Jadi saya ulangi, kalau berbicara masalah Al-Quran, sami'na wa ata'na, jangan dulu pakai pendekatan akal. Pendekatan yang harus dilakukan terhadap Al-Quran adalah pendekatan imaniyah. Pendekatan akal nanti menyusul. Bukan berarti tidak boleh kita melakukan pendekatan akal ya, tapi yakini dulu terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi kalau Al-Quran itu bertentangan dengan partai politik kita, maka tinggalkan partai politik itu, kembali kepada petunjuk Al-Quran. Kalau Al-Quran bertentangan dengan organisasi dan kelompok kita, tinggalkan kelompok kita, kembali kepada petunjuk Al-Quran. Itu sikap kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini petunjuk. Bagaimana jadi petunjuk kalau kita bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim, hadirin yang mulia? Yang terakhir, ketika kita ingin Al-Quran ini menjadi sebuah hal yang harus kita wariskan buat anak-anak kita. Jadi Al-Quran ini harus diwariskan buat anak-anak kita. Sekarang ini kaum muslimin, sadarilah bahwa sekarang ini kita berada dalam sebuah peperangan global yang disebut dengan Ghazul Fikri, perang peradaban, perang pemikiran, di mana anak-anak kita akan semakin dijauhkan dari Quran. Ada buku ada buku saya, buku kecil, buku itu berjudul Pengakuan Mata-Mata Inggris dalam Penghancuran Islam. Dalam buku itu, seorang Perdana Menteri Inggris namanya Goldstone pernah pidato di hadapan parlemen, anggota dewan. Apa kata Goldstone? Saudara sekalian, kata Goldstone, kalau kita ingin menghancurkan generasi muda Islam, tidak perlu pakai tank, tidak perlu pakai pesawat canggih, tidak perlu kita membom mereka. Yang kita butuhkan, kata Goldstone, adalah mari kita jauhkan mereka dari Al-Quran. Itu saja, kata dia. Seakan-akan Goldstone mengatakan, silahkan namanya nama Quran, tapi cara pergaulannya jauh dari nilai-nilai Quran. Silahkan namanya nama Quran, tapi cara berpakaian jauh dari nilai Quran. Silahkan namanya nama Quran, tapi ternyata gaya hidupnya jauh dari nilai-nilai Quran. Inilah yang diinginkan oleh Goldstone. Makanya tidak heran sekarang coba lihat tantangan luar biasa. Muncul yang disebut dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan mereka lagi berupaya supaya mereka diakui legalis atau diakui secara undang-undang. Ini luar biasa jemaah sekalian. Kita doakan para wakil-wakil rakyat kita supaya masih Allah berikan kelembutan hati supaya hal ini diabaikan atau hal ini ditolak mentah-mentah. Karena ini perbuatan umat yang dilaknat oleh Allah pada zaman kaum Nabi Lut, yang mana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ini. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, Al-Quran ini harus diwariskan buat anak-anak kita. Sebagaimana wasiat Allah dalam Quran surat Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu wa ahlikum dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Salah satunya adalah mewariskan Al-Quran ini buat anak-anak kita. Syukur sekarang alhamdulillah namanya pondok-pondok tahfiz merebak di mana-mana. Tapi ada hal yang harus, bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi yang terpenting dari Al-Quran itu adalah bagaimana pengamalan Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya yang sempat sampaikan pada kesempatan malam ini sebagai kesimpulan bahwasanya kalau ingin hidup mulia maka selalulah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an? Baca Al-Qur'an, fahami Qur'an, amalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita, dan ditambah lagi satu, wariskan Al-Qur'an ini buat generasi kita. Karena itulah yang menjadi benteng terhadap berbagai macam serangan-serangan yang disebut dengan Ghazul Fikri, perang peradaban, perang pemikiran. Kalau kita tidak wariskan Al-Quran ini, maka anak generasi kita boleh jadi tidak akan pernah kenal lagi Al-Quran. Boleh jadi mereka tidak akan kenal lagi agamanya. Mereka akan semakin jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.